Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Kartono dan teman-temanku yang saya sayangi. Perkenalkan kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai integral fungsi kompleks yaitu teorema Cauchy-Grosset dan juga teorema Annulus. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, yang pertama dari anggota kelompok kami itu ada Irma Maikawati dengan NIM 410, 142, 1005. Kemudian ada Nanda Akmala Fauzi dengan NIM 410, 142, 1019. Dan kemudian ada saya, Rafiq Abdullah dengan NIM 410, 142, 1042. Nah, untuk materi yang pertama akan saya serahkan kepada teman saya, Nanda. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama ada teorema Cauchy. Diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup sederhana C di D, jika F analitik dan F aksen kontinu pada D, maka integral F Z dz pada lintasan C sama dengan 0. Untuk buktinya, misalkan F sama dengan U ditambah IV, Z sama dengan X ditambah IY, maka DZ sama dengan DX ditambah IDY. Maka integral FZ dz pada lintasan C sama dengan integral U ditambah IV dikali DX ditambah IDY pada lintasan C. Sama dengan integral UDX dikurangi VDY pada lintasan C ditambah I integral VDX ditambah UDY pada lintasan C. Ini kita jadikan persamaan pertama. Menurut teorema Green, bahwa integral PDX ditambah QDY pada lintasan C sama dengan double integral IX dikurangi PY dx dy pada lintasan R. F kontinu dan analitik di R. Maka U dan V juga kontinu di R. Dengan demikian juga, jika F aksen turunan dari F kontinu di R, maka F turunan parsial order pertama dari U dan V. Dengan menggunakan teorema Green, persamaan 1 menjadi double integral negatif du V du X dikurangi du U du Y ditambah I dikali du U du X dikurangi du V du Y dx dy pada lintasan R. Sama dengan double integral negatif du V du X dikurangi du U du Y dx dy pada lintasan R ditambah I integral du U du X dikurangi du V du Y dx dy pada lintasan R. Berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, du U du X sama dengan du V du Y, dan du V du X sama dengan negatif du U du Y. Maka, integral Fz dz pada lintasan C sama dengan 0. Jika C berorientasi negatif, maka persamaan di atas dapat ditulis integral Fz dz pada lintasan C sama dengan negatif integral Fz dz pada lintasan negatif C sama dengan 0. Sebagai akibat langsung dari teorema Cauchy, integral suku banyak Pz, E pangkat Z, sin Z, cos Z sekeliling sembarang lintasan tertutup adalah 0. Sebab fungsi-fungsi ini fungsi utuh dan derivatif mereka kontinu di seluruh bidang kompleks. Untuk contohnya, jika C lingkaran modulus Z sama dengan 1, buktikan integral dz per Z kuadrat dikurangi 4 pada lintasan tertutup, dan integral tan Z dz pada lintasan tertutup sama dengan 0. Fungsi Fz
sama dengan 1 dibagi Z kuadrat dikurangi 4, analitik, dan FZ sama dengan negatif 2Z per Z kuadrat dikurangi 4 dikuadratkan, kontinu di dalam dan pada C. Jadi, menurut Cauchy, integral FZ dz pada lintasan C sama dengan 0. Fungsi GZ sama dengan tan Z. Analitik dengan G aksen Z sama dengan secant kuadrat Z, kontinu di dalam dan pada C. Sebab titik singular tan Z dan titik kontinu secant kuadrat Z adalah titik 0 dari cos Z, yang semuanya terletak di luar C. Maka, integral tan Z dz pada lintasan tertutup sama dengan 0. Jadi, terbukti jika C lingkaran modulus Z sama dengan 1, maka integral dz per Z kuadrat dikurangi 4 pada lintasan tertutup dan integral tan Z dz pada lintasan tertutup sama dengan 0. Untuk pada teorema Cauchy tersebut mencakup hipotesis tambahan bahwa F aksen kontinu pada D, tetapi jika F analitik pada daerah D, maka F aksen juga analitik dan kontinu pada D. Oleh karena itu, Gorsat berpendapat bahwa kekontinuan F aksen merupakan suatu hipotesis yang berlebihan. Hal ini sudah diimplikasikan oleh keanalitikan F, sehingga lahirlah teorema Cauchy-Gorsat. Untuk selanjutnya, akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Irma. Silahkan. Baik, terima kasih Nanda. Untuk selanjutnya yaitu teorema Cauchy-Gorsat. Lanjut. Pada teorema Cauchy-Gorsat diberikan daerah terhubung sederhana D dan lintasan tertutup C di D. Jika F analitik pada D, maka integral FZ dz tertutup pada lintasan C sama dengan 0. Lanjut. Selanjutnya yaitu bukti teorema Cauchy-Gorsat. Sebelum membuktikan teorema Cauchy-Gorsat, diperlukan lemma sebagai prasyarat pembuktian. Pada lemma, diberikan fungsi F analitik pada daerah tertutup D yang terdiri dari titik interior lintasan tertutup tunggal berarah positif C dan titik pada C sendiri. Untuk setiap epsilon lebih dari 0 yang diberikan, maka D dapat diselimuti oleh daerah bagian bujur sangkar yang berhingga D1, D2, dan seterusnya sampai Dn, maka B sama dengan gabungan DC untuk C sama dengan 1 sampai N. Sedemikian sehingga untuk setiap DC dapat dicari titik ZC elemen dari DC dan nilai mutlak dari FZ dikurangi FZC per Z dikurangi ZC dikurangi F aksen ZC kurang dari epsilon sebagai pertidaksamaan 1. Next. Selanjutnya kita akan membuktikan lemma terlebih dahulu. Untuk membuktikan lemma, diperlukan teorema dalam analisis tentang barisan himpunan tertutup dan terbatas di bidang datar. Teoremanya yaitu jika K1, K2, dan seterusnya, Kn, dan seterusnya, suatu barisan tak hingga di bidang datar dengan sifat untuk setiap N elemen dari himpunan bilangan asli, yang pertama yaitu Kn tidak kosong, yang kedua Kn tertutup, dan yang ketiga Kn superset dari Kn plus 1. Maka, irisan Kn untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga tidak kosong. Kita akan membuktikan lemma dengan kontradiksi bahwa lemma salah. Asumsikan bahwa terdapat epsilon lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap N elemen dari himpunan bilangan bulat positif dengan D sama dengan irisan DC untuk J sama dengan 1 sampai tak hingga, di mana DC daerah bujur sangkar atau bagiannya untuk J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Misalkan J sama dengan M, di mana M lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan N, dan tidak mungkin dicari Zm elemen dari Dm dengan sifat untuk setiap Z elemen dari Dm dan Z tidak sama dengan Zm, sehingga berlaku ketidaksamaan 1. Dibuat bujur sangkar tertutup B yang cukup besar dengan sisi A dan memuat D.
bagi B menjadi 4 bujur sangkar tertutup, yaitu S1S dengan S sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dengan menghubungkan titik tengah sisi-sisinya yang berhadapan. Diasumsikan sebelumnya bahwa paling sedikit ada satu bujur sangkar di antaranya E11, E12, E13, dan E14 yang memotong D, kita sebut sebagai B1, dan apabila B1 irisan D dibagi menjadi bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga, maka paling sedikit ada satu bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga memenuhi ketidaksamaan 1. Selanjutnya, bagi B1 menjadi 4 bujur sangkar tertutup, yaitu E2S, di mana S sama dengan 1, 2, 3, dan 4, dengan menghubungkan titik tengah sisi-sisinya yang berhadapan. Maka, paling sedikit ada satu di antara keempat bujur sangkar yang memotong D, kita sebut sebagai B2. Dan apabila dibagi menjadi bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga, maka selalu ada satu bujur sangkar atau bagiannya yang banyaknya berhingga sehingga ketidaksamaan 1 dipenuhi. Demikian proses ini dikerjakan terus-menerus, diperoleh barisan tak hingga B1, B2, dan seterusnya sampai Bn dengan sifat bahwa untuk setiap N berlaku, yang pertama, Bn bintang sama dengan Bn irisan D tidak kosong. Yang kedua, Bn bintang tertutup dan terbatas. Dan yang ketiga, Bn bintang superset dari Bn plus 1 bintang. Dan untuk setiap N tidak ada Zn elemen dari Bn bintang, sehingga untuk Z elemen dari Bn bintang dan Z tidak sama dengan Zn berlaku, nilai mutlak Fz dikurangi Fzn dibagi Z dikurangi Zn dikurangi F aksen Zn kurang dari epsilon. Panjang sisi Bn sama dengan A per 2 pangkat N, Bn dan D tertutup dan terbatas. Demikian berlaku juga untuk Bn bintang untuk setiap N. Maka terdapat C elemen dari irisan Bn bintang untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga. Karena C elemen dari irisan Bn bintang untuk setiap, karena C elemen dari irisan Bn bintang untuk N sama dengan 1 sampai tak hingga, dan F analitik di C, maka untuk epsilon lebih dari 0, terdapat delta lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap Z dalam kitar N, C, delta, berlaku ketidaksamaan, nilai mutlak Fz dikurangi Fzn per Z dikurangi Zn, dikurangi F aksen Zn kurang dari epsilon dengan Z tidak sama dengan C. Hal ini mungkin karena terdiferensiasi di C, tetapi C bukan elemen dari Bn untuk setiap N. Jika dipilih N cukup besar sehingga diagonal A per 2 pangkat N akar 2 kurang dari delta, maka Bn subset dari N C, delta. Jadi, untuk setiap Z tidak sama dengan C dan Z bukan elemen dari Bn bintang, berlaku ketidaksamaan di atas. Maka C dapat bertindak sebagai Zn tidak sama dengan DJ, dengan DJ sama dengan Bn irisan dari D sama dengan Bn bintang, dan ketidaksamaan 1 berlaku. Terdapat kontradiksi sehingga lemma terbukti. Next. Baik, untuk selanjutnya kita akan membuktikan teorema Cauchy-Grosset, di mana lemma tadi sudah dibuktikan sebagai ketidaksamaan 1. Diberikan epsilon lebih dari 0 sebarang. Daerah D dibagi menjadi daerah bujur sangkar atau bagiannya dengan menarik garis-garis sejajar sumbu koordinat yang banyaknya berhingga, yaitu N, dan untuk setiap bujur sangkar atau bagiannya, DJ dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N, maka ketidaksamaan 1 berlaku. Daerah D dikelilingi bujur sangkar yang sisi-sisinya sejajar sumbu koordinat dan panjangnya adalah A. AC adalah panjang sisi bujur sangkar yang memuat DJ untuk setiap Z elemen DJ dengan ZJ dalam lemma dibentuk fungsi sigma JZ sama dengan FZ per FZJ dikurangi Z dikurangi ZJ dikurangi F aksen ZJ untuk Z tidak sama dengan ZJ
sebagai fungsi yang kedua. Kemudian sigma Z sama dengan 0 untuk Z sama dengan ZJ, di mana J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N. Menurut ketidaksamaan satu berlaku, nilai mutlak dari sigma JZ kurang dari epsilon, Z elemen dari DJ, J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N sebagai ketidaksamaan 3. Fungsi sigma JZ kontinu di seluruh DJ, dan nilai mutlak dari Z dikurangi ZJ kurang dari sama dengan AC akar 2 untuk Z elemen dari DJ. CJ berarah positif untuk lintasan perbatasan dari DJ, dan untuk Z elemen dari DJ dapat ditulis FZ sama dengan FZJ ditambah F aksen ZJ dikali Z dikurangi ZJ ditambah Z dikurangi ZJ sigma JZ. Diperoleh integral FZ DZ tertutup pada lintasan CJ sama dengan FZJ sama dengan FZJ integral dari DZ tertutup pada lintasan CC ditambah F aksen ZC integral dari Z dikurangi ZJ DZ tertutup pada lintasan CC ditambah integral dari Z dikurangi ZC sigma JZ DZ tertutup pada lintasan CC. Karena menurut teorema Cauchy, integral DZ tertutup pada CC sama dengan 0 dan integral Z dikurangi ZC DZ tertutup pada lintasan CC sama dengan 0, maka integral FZDZ tertutup pada lintasan CC sama dengan integral Z dikurangi ZJ sigma JZ DZ tertutup pada lintasan CC dengan J sama dengan 1, 2, dan seterusnya sampai N sebagai persamaan 4. Untuk DJ bujur sangkar penuh berlaku, nilai mutlak dari integral FZDZ tertutup pada lintasan CC sama dengan nilai mutlak dari integral Z dikurangi ZC sigma JZ DZ tertutup pada CC kurang dari AC akar 2 epsilon 4 AC sama dengan 4 AC epsilon akar 2 sebagai persamaan 5, di mana AC sama dengan luas bujur sangkar DC. Untuk DC bagian dari bujur sangkar, maka panjang CC kurang dari 4 AC ditambah L3, di mana L3 panjang lintasan C yang berhimpit dengan C3. Sehingga diperoleh nilai mutlak dari integral FZDZ tertutup pada lintasan CC kurang dari AC akar 2 epsilon dikali 4 AC ditambah LC kurang dari 4 AC epsilon akar 2 ditambah ALC epsilon akar 2 sebagai pertidaksamaan 6, di mana AC sama dengan luas bujur sangkar DC dan A sama dengan sisi bujur sangkar di lingkungan D. Dengan catatan, sigma AC untuk J sama dengan 1 sampai N kurang dari A kuadrat. Jumlah semua integral di ruas kiri pada persamaan 4 adalah sigma dari integral FZDZ tertutup pada lintasan CC untuk J sama dengan 1 sampai N sama dengan integral FZDZ tertutup pada lintasan C sebagai persamaan 7. Sebab dua integral sepanjang perbatasan berserikat setiap pasang bujur sangkar yang berdekatan akan saling melenyapkan, integral yang satu diambil ke arah yang berlawanan dengan integral lain sepanjang perbatasan berserikat itu. Dengan kata lain, hanya integral sepanjang bagian-bagian lintasan C yang masih bertahan. Berdasarkan hasil 5 dan 6, maka dari 7 diperoleh nilai mutlak dari integral FZDZ tertutup pada lintasan CC kurang dari sama dengan sigma untuk J sama dengan 1 sampai N, nilai mutlak dari integral Z dikurangi ZJ sigma JZ DZ tertutup pada lintasan CC kurang dari sigma dari J sama dengan 1 sampai N, 4AC epsilon akar 2 ditambah ALC epsilon akar 2 kurang dari 4A kuadrat epsilon akar 2 ditambah AL epsilon akar 2, di mana L panjang lintasan C. Karena epsilon lebih dari 0, maka haruslah integral FZDZ tertutup pada C sama dengan 0. Demikian teorema Cauchy-Gorsat terbukti. Selanjutnya yaitu contoh penerapan teorema Cauchy-Gorsat.
Contoh penerapan teorema yaitu perhatikan bahwa integral dz per z kuadrat dikali z kuadrat ditambah 9 pada lintasan B sama dengan 0, di mana B memuat lingkaran modulus z sama dengan 2 dengan arah positif bersama lingkaran modulus z sama dengan 1 dengan arah negatif. Integral fz analitik kecuali pada titik-titik z sama dengan 0 dan z sama dengan plus minus 3i, ternyata ketiga titik ini berada di luar region terbatas B, sehingga berlaku teorema Cauchy-Grosart. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Nanda. Silahkan. Terima kasih, Irma. Selanjutnya, perluasan teorema Cauchy-Grosart. Perluasan teorema Cauchy-Grosart. Diberikan daerah terhubung sederhana D, Z1 dan Z2, titik tetap dalam D, dan C, K, dua lintasan yang menghubungkan Z1 dan Z2, di mana C dan K subset dari D, F analitik pada D, maka integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan D sama dengan integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan K. Untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Selanjutnya, integral F Z dz pada lintasan L. C sama dengan integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan C. Negatif K sama dengan integral F Z dz dengan batasan Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan negatif K. Berdasarkan teorema Cauchy-Grosart, integral F Z dz pada lintasan L sama dengan 0. Ekivalen dengan integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan T ditambah integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan negatif K sama dengan 0. Integral dengan akan ekivalen sama dengan integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan T dikurangi integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan K sama dengan 0. Akan ekivalen dengan integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan T sama dengan integral F Z dz dengan batas Z1 sampai dengan Z2 pada lintasan K. Untuk contohnya, hitunglah integral 3Z kuadrat dikurangi 2Z dz pada lintasan C, di mana C1 itu busur lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 dari titik negatif 1,0 ke 0,1. C2 itu ruas garis dari titik 0,1 ke 1,0. Dan C sama dengan C1 ditambah C2. Penyelesaiannya untuk gambarnya bisa dilihat pada layar. Nah, karena Fz itu sama dengan 3Z kuadrat dikurangi 2Z, analitik pada C yang memuat Z1 itu sama dengan negatif 1, dan Z2 sama dengan 1. Menurut teorema Cauchy-Grosart, harus dipilih lintasan sembarang dari Z1 dan Z2. Lintasan yang paling mudah dalam kasus ini, garis lurus dari Z1 dan Z2 adalah K, di mana Y sama dengan 0, dengan X lebih dari sama dengan negatif 1, kurang dari sama dengan 1. Dengan demikian diperoleh integral 3Z kuadrat dikurangi 2Z dz pada lintasan C sama Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Rafiq. Silakan kepada Rafiq. Baik, terima kasih Nanda. Kemudian kita akan membahas mengenai domain terhubung sederhana dan domain terhubung ganda. Yang pertama ada domain terhubung sederhana. Sebuah domain D dikatakan terhubung sederhana atau simply connected
apabila setiap kontur tertutup pada domain D membungkus semua titik hanya pada domain D. Nah, kita bisa lihat pada gambar yang sebelah kiri itu merupakan domain terhubung sederhana. Kemudian sebelah kanannya lagi itu domain terhubung sederhana juga. Yang kanannya lagi itu bukan domain terhubung sederhana karena tidak membungkus semua titik. Kemudian yang kanannya lagi juga bukan domain terhubung sederhana. Lanjut. Kemudian domain terhubung ganda atau anulus. Nah, anulus itu adalah daerah di antara dua jalur tertutup sederhana, salah satunya berada di bagian dalam yang lain. Atau dengan kata lain, terdapat sebuah lubang pada konturnya. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian ada juga yang dinamakan anulus ganda atau anulus yang memiliki dua atau lebih lubang pada konturnya. Gambarnya bisa dilihat, tapi di sini hanya memiliki dua lubang, sedangkan anulus ganda bisa memiliki lebih dari dua lubang. Lanjut. Kemudian ada teorema anulus. Pada teorema anulus, jika C dan K lintasan tertutup sederhana dan F analitik pada anulus C, K orientasi C dan K positif, maka integral FZdZ pada lintasan tertutup sederhana C itu sama dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup sederhana K. Nah, untuk buktinya itu lintasan C sama dengan C1 ditambah C2 dan lintasan K itu K1 ditambah K2. Perhatikan dua lintasan tertutup sederhana berikut. Yang pertama C1 ditambah R1 dikurangi K1 dikurangi R2 dan C2 ditambah R2 dikurangi K2 dikurangi R1. Menurut teorema Cauchy diperoleh integral FZdZ pada lintasan tertutup sederhana C1 ditambah R1 dikurangi K1 dikurangi R2 ditambah integral FZdZ pada lintasan tertutup sederhana C2 ditambah R2 dikurangi K2 dikurangi R1 sama dengan 0. Nah, kemudian integral tersebut dijabarkan, lalu integral tersebut dikelompokkan, kemudian dihasilkan integral FZdZ pada lintasan tertutup C1 dikurangi integral FZdZ pada lintasan tertutup K1 ditambah integral FZdZ pada lintasan tertutup C2 dikurangi FZdZ pada lintasan tertutup K2 sama dengan 0. Nah, ini ekivalen dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup C1 ditambah integral FZdZ pada lintasan tertutup C2 sama dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup K1 ditambah integral FZdZ pada lintasan tertutup K2. Sehingga terbukti bahwa integral FZdZ pada lintasan tertutup C itu sama dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup K. Kemudian untuk contohnya, hitunglah integral dz per z pada lintasan tertutup C. Lintasan C tak melalui 0. Nah, untuk penyelesaiannya pada kasus pertama, itu jika 0 bukan elemen dari lintasan C. Gambarnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian misalkan D sama dengan C, gabungan dari lintasan C dan FZ itu sama dengan 1 per Z. Maka F analitik pada D dan integral dz per Z pada lintasan tertutup C sama dengan 0.
Kemudian untuk kasus yang kedua itu jika 0 elemen dari lintasan C. Gambarnya bisa dilihat pada gambar di samping. Kemudian misalkan K itu himpunan Z dengan modulus Z sama dengan 1. Nah, jelas F itu analitik pada C gabungan K gabungan anulus C, K dengan C, K lintasan tertutup sederhana. Maka menurut teorema anulus diperoleh integral FZdZ pada lintasan tertutup C sama dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup K. Misalkan Z itu sama dengan E pangkat IT dengan T lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2pi. Maka dz sama dengan I dikali E pangkat IT dt. Sehingga integral dz per z pada lintasan tertutup K sama dengan integral I dikali E pangkat IT dt per E pangkat IT dari 0 sampai 2pi sama dengan integral I dikali dt dari 0 sampai 2pi, sehingga sama dengan 2pi. Jadi integral dz per z pada lintasan tertutup C itu sama dengan 0 jika 0 bukan elemen lintasan C dan sama dengan 2pi jika 0 elemen dari lintasan C dengan C tak melalui 0. Nah, kemudian ada perluasan dari teorema anulus. Nah, di sini diberikan C, K1, K2 sedemikian. Di sini diberikan C, K1, K2 dan seterusnya sampai Kn dengan N ditambah 1 lintasan tertutup sederhana, maka F analitik pada lintasan C gabungan dari gabungan lintasan KI dengan I sama dengan 1 sampai N, gabungan dari anulus C, K1, K2 dan seterusnya sampai Kn, maka CK positif. Maka integral FZdZ pada lintasan tertutup C sama dengan sigma dari integral FZdZ pada lintasan tertutup KI dengan I sama dengan 1 sampai N. Itu bisa dilihat pada gambar di samping. Bentuknya seperti itu. Lanjut. Nah, untuk buktinya F analitik pada anulus ganda C, K1, K2, K3 dan seterusnya sampai Kn, maka integral FZdZ pada lintasan tertutup C itu sama dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup K1 ditambah dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup K2 ditambah integral FZdZ pada lintasan tertutup K3 dan seterusnya sampai ditambah integral FZdZ pada lintasan tertutup Kn. Nah, ini ekuivalen dengan integral FZdZ pada lintasan tertutup C sama dengan sigma dari integral FZdZ pada lintasan tertutup KI dengan I sama dengan 1 sampai N. Jadi teorema tersebut terbukti. Nah, kemudian untuk contohnya, buktikan bahwa jika C lintasan tertutup sepanjang sisi bujur sangkar dengan titik sudut 1 tambah I, negatif 1 tambah I, negatif 1 dikurangi I, 1 dikurangi I dengan arah positif, maka integral dz per z pada lintasan tertutup C sama dengan 2pi. Untuk buktinya, dibuat lingkaran gamma dengan pusat 0 dan radius setengah berarah positif. Dengan mengambil Z0 sama dengan 0 dan R sama dengan setengah, maka integral dz per z pada lintasan tertutup gamma sama dengan 2pi. Fungsi fz sama dengan setengah analitik kecuali di titik 0.
Jadi jelas bahwa FZ analitik pada C, pada lintasan C dan pada lintasan gamma. Dan daerah di antara kedua lintasan ini. Menurut teorema Cauchy-Gaussrat, maka integral dz per z pada lintasan tertutup C sama dengan integral dz per z pada lintasan tertutup gamma sama dengan 2pi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.